Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Dan apabila sebentar kami mendengarkan sabda-Mu, firman-Mu, biarlah itu semua berasal dari Tuhan. Kau pakai mulut bibir hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan apa yang perlu kami dengar Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap kami yang mendengarkan kebenaran-Mu ini, kami yang hadir di sini, maupun kami yang ada di rumah Tuhan. Engkau kiranya yang membuka hati dan pikiran kami, Allah Roh Kudus bekerjalah, sehingga kami dapat menangkap dengan tepat maksud daripada Engkau atas hidup kami. Berfirman bagi kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin semua. Saudaraku yang terkasih, tidak bisa dipungkiri ya bahwa akhir-akhir ini hampir semua kita mengalami yang namanya kesukaran. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang hidupnya pun terancam, Bapak Ibu. Namun saudaraku yang terkasih, saya mau tunjukkan kepada kita apa yang harusnya lebih menjadi perhatian kita. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa mungkin kita gentar karena situasi hari-hari ini. Secara ekonomi mungkin sebagian kita ada yang terpukul. Bahkan sebagian kita juga, mungkin bukan kita, tapi ada orang-orang yang kita kasihi yang kemudian terkena daripada virus corona ini. Yang hari ini mungkin sedang berjuang, saudaraku. Nah, situasi ini membuat kita gentar, tidak bisa dipungkiri. Tapi saya menunjukkan kepada kita ada satu perkara yang harusnya lebih membuat kita gentar daripada hanya perkara-perkara yang kita hadapi hari ini. Mari kita lihat. Matius pasal yang 10 ayat yang ke-28, demikian saya bacakan bagi Bapak Ibu. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah, sekarang kita lompat ke ayat yang paralel selanjutnya, Lukas pasal 12 ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang kelima. Bunyinya, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, jika kita menghayati apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, tidak bisa kita pungkiri fakta ini. Bahwa akan ada penghakiman yang akan kita hadapi nanti setelah hidup ini berakhir. Ini akan menjadi ketakutan kita yang paling utama. Sehingga apa Bapak Ibu? Ketakutan-ketakutan yang ada hari ini itu kemudian tidak berarti lagi di dalam kehidupan kita. Saya bukan menyampaikan ini supaya kemudian kita gegabah dalam menjalani kehidupan ini. Tidak Bapak Ibu. Sebagai orang yang bertanggung jawab, sebagai orang beriman kita pun harus bertanggung jawab atas kehidupan kita. Kalaulah pemerintah sudah menyarankan kepada kita untuk kemudian prosedur kesehatan kita harus jalankan, protokoler kesehatan harus kita jalankan Bapak Ibu, kita harus patuh. Karena tidak lain tidak bukan pemerintah pun adalah perpanjangan daripada tangan Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Nah namun saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, porsi ketakutan kita ini yang harus kita ubah Bapak Ibu. Harusnya orang Kristen itu bukan takut kepada apa yang terjadi di dunia ini. Dan harusnya ini pun tidak menggetarkan kita Bapak Ibu. Kalau engkau adalah orang yang rajin membaca Alkitab, Tuhan sudah memperingatkan kita kok. Bahkan 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah berkata, dunia ini tidak akan semakin baik. Lalu logika kita pun jalan Bapak Ibu. Ya, kalaupun memang tidak semakin baik, toh pada akhirnya juga semua kita akan meninggalkan dunia ini Bapak Ibu. Yang perlu kita takutkan itu adalah Bapak Ibu yang saya sebutkan tadi dalam ayat-ayat yang tadi. Siapa Dia? Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya bukan membawa ancaman baru bagi kehidupan kita, tidak. Tapi ini supaya arah hidup kita jelas, supaya fokus kita jelas. Kalau fokus kita jelas, maka yang kita kerjakan pun jelas. Maka kalau kita kerjakan jelas, maka hasilnya pun akan jelas Bapak Ibu. Kalau tujuan titik kita jelas ke sana, kita bergeraknya ke sana. Kita prepare,
Bahkan kita persiapkan apa yang dibutuhkan dalam perjalanan untuk bisa sampai ke sana. Inilah yang perlu kita persoalkan di dalam kehidupan kita. Lebih daripada persoalan apapun yang kita hadapi di dalam hidup kita. Selama ini mungkin kita dikenalkan ya lewat renungan-renungan mungkin, atau mungkin kita juga hanya membaca sebagian kisah bagaimana baiknya Allah itu. Betul. Tuhan kita itu, Allah Bapa itu adalah Allah yang baik, mengasihi kita semua. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, bahwa Allah itu samping baik, dia juga adalah Bapa yang tegas. Dia punya rule, dia punya aturan, dia punya kewibawaan, dia punya belas kasihan, tapi jangan lupa, dia juga punya keadilan. Sederhananya Bapak Ibu, kalau kita lihat sejarah bangsa Israel, bagaimana perjalanan umat ini di tangan Tuhan, itu jelas Bapak Ibu. Saya mau tanya, apakah Allah tidak mengasihi bangsa Israel? Mengasihi. Penyertaannya nyata Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya ketika sampai di tanah Kanaan, berapa persen? Hampir 100% tak berhasil. Why? Karena Tuhan tegas. Makanya di satu sisi kalau mau mendengarkan sebuah kisah atau mau melihat sebuah kisah, jangan hanya yang enak-enaknya saja Bapak Ibu. Tuh. Jangan kita hanya lihat ketika mereka menyeberang laut Teberau lalu mereka bersuka cita. Jangan lupa juga ada lanjutannya. Dan di mana kemudian di situ kita bisa lihat betapa tegasnya Tuhan kita itu. Ada hukumnya, ada aturan yang sudah diberikan, ada pelanggaran, peringatan 1, peringatan 2, terakhir ya udah selesailah hidupmu. Tapi intinya Bapak Ibu supaya apa? Kita bersama dengan Tuhan Yesus mewarisi langit baru dan bumi yang baru. Di mana di situ ada kerajaan Tuhan Yesus sebagai kepala pemerintahan dan kita adalah PNS-nya Bapak Ibu. Pegawai negeri surga. Nah kira-kira Bapak Ibu, untuk ke sana ada kualifikasi yang harus dipenuhi tidak? Haruslah. Orang untuk jadi ASN atau PNS hari ini saja ada masa prajabatannya. Kita ujiannya juga setengah mati. Ya kan, dari sekian ribu cuma dipilih berapa ratus. Setelah lulus, itu pun ada prajabatan persiapan Bapak Ibu. Supaya apa? Ketika nanti menempati jabatan itu enggak kagok. Tahu apa yang mau dikerjakan. Nah ternyata begitu juga caranya kita Bapak Ibu. Yesus menebus kita, yes dapat tiket untuk ikut dalam perlombaan ini. Tapi pertanyaannya siap enggak? Karena ternyata Bapak Ibu bukan hanya sekedar mengakui Yesus adalah Tuhan yang menjadi tiket kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Tapi kemudian bukan pengakuan itu, tapi ada tidak penurutan kita terhadap perintah-perintah Tuhan itu. Ini yang menjadi perjuangan kita semua. Rasul Paulus sudah mengingatkan dalam Filipi Bapak Ibu. Sudah dikatakan, dia itu mencucurkan air mata, dia mengatakan hari ini aku sedih melihat orang. Ada banyak orang-orang itu hidupnya justru menjadi seteru salib Kristus. Paulus tuh ngomong kepada siapa? Apakah orang di luar jemaat? Tidak Bapak Ibu. Kepada jemaat di Filipi. Ada banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Artinya apa? Orang-orang Kristen itu. Tapi ternyata hidupnya bertolak belakang. Harusnya hidup sesuai dengan salib Kristus, tapi kemudian jadi seteru salib Kristus. Mari kita lihat Bapak Ibu, supaya yakin kita. Filipi pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20, demikian bunyinya. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Apa ciri-cirinya? Ayat 16, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Nah ini menjadi pertimbangan Bapak Ibu. Dan ini yang menjadi concern daripada Rasul Paulus juga. Dan dia menyatakan ini, dia menangis dia katakan. Kenapa? Karena kesedihannya. Dan jujur Bapak Ibu saya kasih Tuhan, ini pun bisa kita lihat hari-hari ini. Ada banyak orang mengaku sebagai orang Kristen, tapi hidupnya sebenarnya seteru salib Kristus. Cirinya apa? Ialah Tuhan mereka itu perut mereka. Harusnya kan yang menjadi Tuhan itu dalam artian majikan.
yang kita turuti. Yang kita turuti itu harusnya Tuhan. Ya kita kan gak lihat Tuhan Pak. Ya kan ada firman-Nya, ada petunjuknya. Ini yang harus kita turuti. Tapi faktanya ada banyak orang ngaku Kristen, ngomong Yesus adalah Tuhan. Tapi sesungguhnya majikannya adalah perutnya. Lalu berikutnya apa? Dikatakan di situ, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Kemuliaan itu bicara tentang nilai diri. Harusnya kan kalau kemuliaan itu bicara hal-hal yang positif. Tapi apa yang terjadi? Justru kemuliaan nilai diri mereka itu hanyalah aib mereka. Kasus. Jangan sampai disebut nama kita, orang langsung teringat mengasosiasikan dengan kasus kita. Harusnya yang dalam perjuangan kita sebagai orang Kristen, kemuliaan kita itu bukan aib, tapi prestasi kita. Amin Bapak Ibu. Makanya orang Kristen itu harusnya dimanapun dia ditempatkan, kemuliaan Tuhan yang muncul. Orang akan berkata, betul lah ini anak Tuhan. Jangan sampai kita orang Kristen kelakuan kita, orang bilang betul kau anak hantu kau. Yang ketiga, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Pikirnya itu gimana supaya senang-senang saja di dunia ini, bagaimana supaya menikmati dunia ini. Padahal Alkitab juga sudah mengingatkan kepada kita bahwa dunia ini dengan segala penyesatannya akan binasa Bapak Ibu. Tapi orang yang melakukan firman Tuhan akan bertahan selama-lamanya. Dan kurang ajarnya lagi nih, maaf saya pakai kata ini Bapak. Kurang ajarnya lagi, pakai Tuhan untuk memuaskan nafsu duniawinya. Maka kemudian dari mana kita tahu? Jangan-jangan kita pelakunya juga. Lihat dalam doa-doamu pribadimu, dalam doa-doa pribadimu coba cek. Itu lebih banyak orientasinya untukku atau untukmu. Harusnya kalau kita sudah dewasa Bapak Ibu, kita terbeban. Doanya itu seperti rasul-rasul, nanti baca kisah para rasul. Ketika Petrus ditangkap, rasul-rasul berdoa, Tuhan Yesus berdoa. Doanya itu lebih banyak munya. Lihatlah mereka yang mengancam pekerjaanmu. Berikanlah kami kekuatan supaya memberitakan Injilmu. Mu semua. Itulah prajurit yang baik yang disampaikan Rasul Paulus. Udah gak mikir diri sendiri Bapak Ibu. Yang dipikirkan bagaimana supaya berkenan kepada komandannya. Nah jadi Bapak Ibu saya kasih Tuhan. Di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Tuhan tuh sudah tetapkan aturan. Makanya seperti saya katakan tadi. Ada banyak orang menjalani kehidupannya asal saja. Kalau kita lihat dalam Lukas pasal 16. Ini mungkin sudah berulang kali kita lihat. Lukas pasal 16 ayat yang ke-19 dimulai. Ada kisah yang menarik di situ. Orang kaya dan Lazarus yang semiskin. Pak, apa maksudnya ini? Kok nyindir-nyindir orang kaya? Enggak. Kita sebagai orang Kristen wajib mengembangkan segala potensi kita. Ingat ya, kekristenan tidak mengharamkan kita kaya. Ya. Nanti kita lihat apa kesalahannya. Orang kaya dan Lazarus yang miskin, coba lihat ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Nah ini kan gak ada salahnya Pak Pendeta. Iya sih, ayat yang ke-20. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Nah disinilah keterlaluannya orang kaya itu. Ingat sekali lagi, orang Kristen Bapak Ibu tidak dilarang kaya. Bahkan Alkitab menyarankan kita harus lebih kaya lagi. Kenapa? Perumpamaan 5 talenta, perumpamaan 2 talenta, 1 talenta. Melipat gandakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu pekerjaan kita. Amin Bapak Ibu ya. Ini jangan langsung buru-buru, berarti Tuhan tidak senang dengan kekayaan. Enggak. Manage-nya yang diperbaiki. Cara memanage-nya yang harus diperbaiki. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, kesalahan orang kaya ini apa coba? Kalau kita lihat dari informasi sekilas ini, enggak ada salahnya. Enggak melakukan tindakan kriminal. Orang dia pakai menikmati apa yang dia cari kok. Apa yang salah di situ? Tidak ada yang salah. Sampai kemudian muncul Lazarus dan dia bisa melihat Lazarus. Dan dia melihat kesusahan apa yang dialami oleh Lazarus. Dan dia tidak berbuat apa-apa. Do nothing. Nah ini letak kesalahannya itu. Jadi bukan kayaknya itu. You gak bikin apa-apa. You gak mengerti panggilanmu. Panggilan kita sederhana sebenarnya Bapak Ibu untuk orang Kristen ini. Sederhana.
Alkitab sudah merangkumnya itu. Apa dikatakan di situ? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Dan yang kedua, yang sama dengan itu, kata Tuhan Yesus, kasihilah sesamamu manusia. Begitu Bapak Ibu. Nah tujuannya kan sekali lagi jelas, kenapa kok Tuhan kasih perintah seperti itu? Kok ngerepotin, Tuhan bikin aja kayak kami lulus. Udah masuk surga semua. Oh enggak. Ingat tadi Bapak Ibu, kita itu diproyeksikan mewarisi kerajaan surga. Enggak bisa orang cincai-cincai itu masuk dalam kerajaan surga. Kalau kita punya perusahaan Bapak Ibu, ada pegawai, cincailah Pak, cincailah. Mau enggak percaya ini? Ini lama-lama perusahaan bangkrut sama orang kayak gini. Maka Tuhan butuh orang-orang yang tangguh, bertanggung jawab, punya dedikasi. Maka dipersiapkan Bapak Ibu. Tuhan peduli dengan kita. Sama seperti seorang bapak ya, kasih biaya habis-habisan untuk anaknya studi. Tidak lain tidak bukan cuma gagah-gagahan Bapak Ibu, supaya anak ini jadi orang berkualitas. Sehingga kemudian ketika mewarisi aset orang tuanya, mantap. Enggak justru jadi celaka. Gitu Bapak Ibu, begitulah Bapak di surga maunya terhadap kita. Maka saudaraku terkasih, seperti saya katakan sejak awal, inilah kegentaran yang harusnya kita pertimbangkan. Lebih daripada kegentaran kita terhadap hal-hal yang lain yang bisa mengancam jiwa kita. Ya COVID bisa merenggut nyawa kita, tapi kemudian tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Loh ini kan fakta. Saya nggak nakut-nakuti Bapak Ibu, cepat atau lambat, mau COVID-19, mau COVID-21, kita nggak tahu, nanti 21 ada lagi COVID. Kita nggak tahu lah, kita sudah bilang, dunia tidak akan semakin baik. Mungkin kloter ini kita nggak kena, jangan-jangan kloter depan kena. Pak jangan bicara gitu, tanpa COVID pun kau akan mati juga. Betul? Nah ini persoalannya Bapak Ibu. Orang semua mau berpulang, pasti berpulang. Lu mau tolak gimana pun juga akan datang masanya. Persoalannya cepat atau lambat. Yang menjadi persoalan adalah setelah itu, lu diperhadapkan dengan penghakiman. Nah ini yang bahaya Bapak Ibu. 2 Korintus 5 ayat 10 boleh ditampilkan. Akan ada audit Bapak Ibu. Akan ada evaluasi. Tapi saya lebih tepat menyampaikan ini sebagai audit. Bahwa Tuhan akan mengaudit kita. Dan setiap orang akan berdiri di depan pengadilan Kristus mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing. Dan akan memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya baik ataupun jahat. Makanya orang Kristen itu seharusnya Bapak Ibu kegentarannya ini. Bahwa ternyata selama dia menghidup di dunia ini semua dicatat, semua diperhitungkan. Kok bisa orang Kristen itu ketika lakukan kejahatan tenang-tenang saja, saya bingung. Minimal Bapak Ibu, kalau saya bikin satu kesalahan, aduh takutnya minta ampun. Takut. Aduh rasanya. Kenapa Bapak Ibu? CCTV saja bisa mencatat kita Bapak Ibu. Apalagi Bapak di surga. Dengan segala kecanggihan teknologi surgawi Bapak Ibu. Jangankan tindakan kita, di dalam hati pun sudah diketahui. Ngeri Bapak Ibu. Nah kok bisa orang Kristen itu tenang-tenang saja dalam menjalani hidup? Mengingat fakta bahwa kita akan diaudit. Nah sebelum kita celaka, lebih bagus kita adakan audit mandiri. Amin Bapak Ibu. Nah jadi ini himbauan juga, sebenarnya bukan himbauan sih, seruan kalau menurut saya sih. Jadi kalau waktu di COVID itu ada namanya karantina, isolasi mandiri. Nah sekarang juga pesan bagi kita Bapak Ibu, lakukanlah audit mandiri, evaluasi mandiri. Karena pada akhirnya pun kita akan diaudit. Dan ngerinya Bapak Ibu, ketika kita menghadap Tuhan, di situ nggak bisa lagi bilang, kasih aku kesempatan, nggak bisa. Maka sebelum itu terjadi, auditlah dirimu sendiri. Amin Bapak Ibu. Inilah yang harus menjadi kegentaran kita. Karena ternyata Tuhan itu bukan hanya berkuasa mampu membunuh tubuh kita, tapi mampu juga mencampakkan jiwa kita Bapak Ibu. Udah mati kita dibikin, lalu kemudian dicampakkan kita kebinasaan. Kekal Bapak Ibu, ngeri. Nah sebenarnya kengerian itu bisa kita hindari ketika kita mempersoalkan hidup kita hari ini. Ketika kita dengan tegas, dengan jelas, dengan berani. Karena banyak orang tegas, jelas tapi gak berani eksekusi. Kita udah tahu kita salah Bapak Ibu, perbaiki dirimu.
Tuhan pasti akan bicara kepadamu. Mana yang harus ditinggalkan, mana yang harus dikerjakan. Karena Allah terus menyertai kita hari ini lewat Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Inilah pesan yang bisa saya sampaikan bagi kita. Dan saya harapkan apa yang disampaikan ini menjadi berkat bagi kita. Dan memang benar adanya ini berkat bagi kita. Karena demi kebaikan kita, demi persiapan diri kita untuk menghadapi Tuhan nanti. Inilah bentuk kasih Tuhan bagi kita. Jika engkau kerjakan ini Bapak Ibu, pada akhirnya engkau akan berbahagia. Tidak mudah memang, tapi juga tidak mustahil. Karena Tuhan sudah menjanjikan itu bagi kita. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur berterima kasih buat kebenaran yang telah Tuhan sampaikan bagi kami. Biarlah apa yang sudah diperdengarkan ini Tuhan menggugah setiap kami. Kemudian membuat kami untuk memperbaharui komitmen kami. Bapak, mungkin ada banyak hal yang membuat kami gentar di dunia ini. Tapi kemudian kami sadar ada satu kegentaran utama yang harus kami pertimbangkan, yang harus menjadi fokus dalam kehidupan kami. Bahwa pada akhirnya kami akan menghadap Tuhan yang bukan hanya berkuasa membunuh tubuh, tapi juga berkuasa mencampakkan jiwa orang ke dalam kebinasaan kekal. Kami tidak mau itu terjadi dalam kehidupan kami. Maka tolonglah kami Bapa yang baik. Allah Roh Kudus tolong bicara lebih lantang dalam kehidupan kami. Dan tolong berikan kekuatan kepada kami. Untuk kemudian bisa berani memperbaiki diri kami. Demi hormat kemudian bagi nama Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih bahwa Tuhan berikan kesempatan kepada kami. Untuk bisa menjadi penghuni warga kerajaan-Mu. Bahkan kemudian juga kami didaulat untuk bisa mengabdi. Bekerja bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kerajaan-Mu nanti. Kami berdoa biarlah firman yang telah kami dengar ini sungguh jadi berkat bagi kami. Dan bagi kami yang ada di rumah masing-masing, kiranya juga ini menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya.